Kisah pemilik dua kebun. Surah Al-Kahfi adalah surah dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah. Kisah pemilik dua kebun dan sahabatnya yang tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Di dalam surat ini dikisahkan tentang dua orang laki-laki di zaman dahulu. Keduanya bersahabat, yang satu beriman dan yang satu ingkar. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, harta, dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin dan ridho dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang berlimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur? Apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri? Allah mengaruniai yang ingkar dengan dua kebun. Al-Quran menyebutkan tentang dua kebunnya sebagai berikut. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 32-34. Si kafir memiliki dua buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara dua kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladangnya. Ia sangat kaya dan menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan yang rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzolimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-Nya dan sombong pada orang lain. Maka ia berkata, Allah Ta'ala berfirman. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Quran Surah Al-Kahfi ayat 34. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Ia berkata, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zolim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tak akan binasa selama-lamanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar telah membuatnya tenggelam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 36. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia pongah, menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang padanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang serupa atau lebih baik lagi. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di awang-awang, terbang, dan lupa daratan.
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Quran Surah Al-Kahfi ayat 37. Temannya itu berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri kepadanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang, seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas selalu mengatakan, mudah, bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi, semuanya bisa terselesaikan dan diatur, karena bisa menundukkan orang lain. Temannya melanjutkan, Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Manusia itu asalnya sama. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakanlah untuk kebaikan, bukan malah sombong, karena semua itu hanyalah peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman, dan bersabarlah, karena nanti ada upah setelah memainkan peranan yang baik. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 40-41. Sesuatu yang lebih baik dari kebunmu, ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak, dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini akan abadi, berbuat congkak, tapi malah menyangka mendapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar, sehingga membuatmu kembali mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya sebagai tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 42. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun tak akan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 43. Demikianlah kisah ini menjadi pelajaran bagi orang yang berfikir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Allah Maha Perkasa dan Maha Kuasa, mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Ketika Allah memberikan kelebihan rezeki harta, jangan pernah lupakan hak Allah terhadap harta tersebut. Menjalankannya bisa dengan berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, karena sesungguhnya hal tersebut akan membuat harta yang menjadi kekal. Semoga kisah ini bermanfaat